Saat ini total itu kan ada 1.239 WPTB yang udah diakui. Wow, banyak banget ya. Nah, di antara jumlah total itu yang dari DIY sendiri itu 104. Nah, dari Keraton Yogyakarta sendiri ada 20. Jadi misalnya kayak kalau tari itu ada Bedoyo Semang, Langendriyo, Langen Beksan Lawong Ageng gitu. Kalau dari upacara adat gitu misalnya kayak Mubeng Beteng, Sekaten gitu. Habis itu ada juga misalnya kayak naskah Babat Mangkubumen, Babat Ngayogyakarta. Jadi bentuknya macam-macam. Salam Rahayu, jumpa lagi di podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Jika sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ulasan warisan budaya dunia UNESCO pada episode yang lalu, kali ini kita akan mengeksplor lebih jauh nih mengenai kekayaan budaya tak benda di Yogyakarta yang diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya, Bendoro, akan mengajak berbincang hari ini Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono dan juga Gusti Kanjeng Ratu Hayu tentang bagaimana pandangan mereka mengenai warisan budaya tak benda ini. Jangan lewatin ya ceritanya dan stay tune. Halo semuanya, mbak-mbakku apa kabar? Baik. Nah, ini udah kita memasuki tahun yang baru, semoga semangatnya juga baru. Ini episode podcast yang baru juga. Nah, Mbak, ngomongin soal keraton, sejak dulu kan sebenarnya di keraton itu ada banyak sekali nih kekayaan budaya yang berwujud benda maupun yang bukan benda gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak mbak-mbak semua untuk bisa menceritakan soal warisan budaya tak benda yang di keraton ini, Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak pengertian dengan warisan budaya tak benda? Mungkin Mbak Ayu duluan ya. Oke. Jadi perlu dipahami definisi budaya tak benda itu apa. Jadi tentang ini sebenarnya udah diatur pada peraturan Mendikbud RI nomor 106 tahun 2013. Budaya tak benda atau BTB itu seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Mengaitkan dengan diskusi sebelumnya, jadi bahwa ini awalnya karena UNESCO juga merumuskan adanya Intangible Cultural Heritage of Humanity. Betul. Jadi ini contoh beberapa aja ya budaya tak benda dari Indonesia yang udah diakui oleh UNESCO. Sempat itu kan Mbak Kirono bilang jadi kayak keris, wayang, sama batik. Tapi ada juga kayak misalnya tari saman, tari Bali, pencak silat. Itu juga termasuk warisan budaya tak benda. Oke. Itu. Nah, kalau mungkin Mbak Kirono nih, monggo ada yang mau ditambahkan nggak? Termasuk kaitannya dengan warisan budaya tak benda. Ya, kalau dipikir-pikir ini kan tugasmu sama Notonegoro ya. Iya sih, betul. Makanya kita lagi mendiskusikan ini nih hari ini. Oke. Kalau saya itu sebenarnya berada di Dewan Kebudayaan yang benda, Mbak. Nah, Mas Noto yang di tak benda. Oh, yang di tak benda. Betul. Oke. Nah, ya kurang lebihnya itu kayak yang tadi Hayu bilang ya, maksudnya tentang budaya tak benda. Bedanya dengan warisan budaya tak benda itu disebut warisan kalau sudah dipraktekkan sejak lama dan turun-menurun gitu. Misalnya nih ya tentang masakan atau makanan tradisional. Nah itu kan kadang-kadang setiap keluarga itu kan mempunyai resep turun-temurun, ya kan? Nah kalau di keraton itu tidak terbatas hanya sampai resep aja, tapi juga ada tari, upacara, banyak lagi lah gitu sih. Oke. Nah kalau prosesnya agar bisa diakui jadi warisan budaya tak benda itu gimana Mbak? Ya warisan budaya tak benda apa kita singkat ya WBTB. Jadi WBTB itu ada dua. Jadi WBTB Indonesia dan WBTB di UNESCO. Nah
tadi di awal Hayu itu kan sudah menjelaskan bahwa ada 10 warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Nah, sementara di Indonesia ini kan ada banyak ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk menjaga kelestarian semua itu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan beberapa kriteria. Nah, misalnya 1, melambangkan identitas budaya dari masyarakat tertentu. Kedua, memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara. Ketiga, diterima seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa. Nah, yang terakhir nih, nomor 5 adalah memiliki nilai diplomasi. Gitu. Kalau boleh nambahin, Mbak. Jadi sekali lagi namanya kebudayaan itu kan luas ya. Jadi untuk mempermudah pengelompokan ragam budaya itu ada 5 domain yang ditetapkan Kemdikbud. Jadi tradisi lisan dan ekspresi itu misalnya kayak cerita rakyat, nyanyian, olahraga tradisional, terus ada seni pertunjukan, tari, lagu. Habis itu adat istiadat masyarakat, perayaan-perayaan gitu kayak upacara, festival, hukum adat gitu, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta itu kayak obat tradisional, kearifan lokal, kosmologi, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional tuh arsitektur, masakan, senjata, kayak gitu-gitu. Jadi luas sekali ya. Luas sekali, tapi yang tidak diakui adalah cocokologi. Apa itu cocokologi? Mencocok-cocokkan yang dicocokkan. Gimana ini? Penjelasan cocokologi. Oke. Kalau prosesnya nih Mbak, dari suatu budaya tak benda yang ada di masyarakat itu bisa menjadi warisan budaya tak benda. Nah, ini gimana sih sebenarnya prosesnya? Monggo ada yang bisa memberikan ulasan singkatnya, prosesnya gimana? Ya. Hayu tuh. Jadi nek umum itu Pemda tuh mengajukan tim ahli WPTP Indonesia untuk ditetapkan dulu sebagai WPTP Indonesia. Jadi dia harus diakui jadi WPTP Indonesia dulu sebelum naik jadi WPTP UNESCO. Itu perlu kajian budaya. Jadi misalnya mengenai latar belakang karya budaya, perkembangan dan proses perkembangannya. Terus harus ada bukti dokumentasi dalam bentuk video, foto, terus kayak pernyataan dan hasil wawancara narasumber pelaku budaya. Terus juga si karya budaya itu sendiri minimal harus usianya 50 tahun atau telah diwariskan selama 2 generasi. Tuh. Mbak Kirono berarti hampir gitu lagi. Maksudnya apa? Enggak, oke, lanjut. Karena tadi kan Mbak juga sudah menjelaskan dan itu prosesnya sangat rumit. Keuntungannya apa sih Mbak bisa menjadi warisan budaya tak benda? Nggak usah melirik deh Mbak. Gantian. Aku ya. Oke. Nah, jadi gini. Secara umum akan mewujudkan adanya perlindungan. Ya kan? Nah, tadi waktu mengusulkan adanya proses dokumentasi, riset dan lain sebagainya, itu artinya kan akan ada pencatatan biar tidak hilang dari suatu, jadi diakui dunia gitu ya? Ya. Nah, selain itu dalam proses monitoring juga akan ada diberikan persyaratan agar waris budaya tersebut terus dipraktekkan, sehingga kan bergulir dari waktu ke waktu, masih terus ada gitu ya. Jadi nggak hilang. Jadi warisan budaya itu akan tetap dilestarikan. Selain itu biar itu loh kan modelnya nanti kalau budayanya diambil asing gimana? Ya, tapi jadi kita kan sudah ngapain gitu kan? Ngapa-ngapain. Jadi kan ini udah tercatat kalau ini punya Indonesia dan sudah diakui oleh internasional kan itu yang dan ada persyaratan harus terus dipraktekkan. Jadi nanti nggak cuma modelnya nanti diambil asing tapi kitanya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Dan juga nanti kan setiap daerah juga bisa lebih menggali potensial itu gitu ya. Oke, kita menuju wilayah kita sendiri nih Mbak sekarang. Nah, sejauh ini kekayaan budaya di Keraton Yogyakarta yang telah diakui dalam daftar warisan budaya tak benda itu apa aja, Mbak? Kita pingsut Mbak Kirono. Gantian aja, tadi Mbak Kirono, sekarang Mbak Ayu. Jadi kok dari ini kepean yang ada
Saat ini total itu kan ada 1.239 WPTP yang udah diakui. Ya. Wow, banyak banget ya. Nah, di antara jumlah total itu yang dari DIY sendiri itu 104. Nah, dari Keraton Yogyakarta sendiri ada 20. Jadi misalnya kayak kalau tari itu ada Bedoyo Semang, Langan Driyo, Langan Beksan Lawang Ageng gitu. Kalau dari upacara adat gitu misalnya kayak Mubeng Beteng, Sekaten gitu. Habis itu ada juga misalnya kayak naskah Babat Mangkubumen, Babat Ngayogyakarta. Jadi bentuknya macam-macam. Ya, tapi masih mayoritas pentas seni ya. Pentas seni mungkin karena juga itu yang lebih gampang untuk didokumentasikan juga. Oke, dan juga memang di dalamnya ada Mas Noto, jadi mungkin memang yang ya, jadi tiap tahun itu Dinas Kebudayaan tuh bikin pengajuan baru. Jadi kurang lebih itu timnya Mas Noto, ya bukan timnya Mas Noto sih, salah satu Mas Noto termasuk di situ membahas agar ada semakin banyak proses pendataan dan pendaftaran budaya tak benda ke kementerian gitu. Oke, terus nih Mbak ya. Jadi kan ternyata sudah lumayan ya Mbak yang didaftarkan budaya dari keraton ini didaftarkan di budaya tak benda ini. Nah, bagaimanakah keraton dengan kaitannya untuk menjaga pelestarian budaya dan tradisinya? Siapa dulu nih? Udah. Siapa nih? Aku dulu. Tingsut. Ya, jadi gini, kalau di keraton sendiri itu kan kebanyakan apa yang tadi udah tercatat ya, itu kan memang masih kita lakukan setiap tahunnya, ya kan? Misalnya grebek sekaten lah dan sebagainya. Dan kalau tadi yang ditulis adalah tarian-tarian, itu kan kita kan juga selalu ada, setiap minggunya itu kan selalu ada gitu. Nah, kalau dalam grebek itu kan kebanyakan kita kan semua terlibat. Semua departemen lah semua ya. departemen terlibat, lah. Ya, jadi betul. Memang kalau aku memang mengkoordinasikan apa yang harus sebulan sebelumnya itu 2 bulan lah paling ini memang harus berkoordinasi dengan tepas-tepas yang ada untuk menyiapkan untuk upacara-upacara tersebut, gitu. Nah, kalau aku sama Mbak Mangku itu kan menari itu kan memang sejak dari TK sampai terakhir kita itu di Bangsal Kencono itu 2016 yaitu Bedoyo Tirto Hayuningrat. Nah, sedangkan adik-adik kan juga kalau dulu masa kecil kan kalian lebih ke sport ya. Itu hanya Mbak Hayu sih Mbak. Cuman ya kita iyain aja deh. aja begitu. Kita iyain aja. Nah, terus maksudnya mulai tertarik untuk menari juga dan akhirnya kita bisa menari berempat bersama itu di Jepang sama Tirto Hayuningrat ya. Akhir ya. Gitu. Ya, pengalaman yang cukup menarik. Kita berempat bisa menari bersama. Gitu. Gitu. Dan batik juga masih kita gunakan untuk keseharian, baik dari abdi dalam atau di upacara-upacara adat juga masih kita kita gunakan. Dan juga kan memang kalau dari kita bagaimana caranya supaya tidak hanya melestarikan saja, tapi kita juga menyiarkan juga ya. Mungkin dari Mbak Hayu bisa menceritakan sisi ini nih Mbak. Kalau misalnya ini kan sisi dukungan dari keraton sendiri ya. Jadi mungkin selain tadi yang diadakan itu, berarti kan juga publikasinya harus keluar. Betul. Jadi satu yang dari medsos, website, live streaming itu juga salah satu bentuk dukungan dari keraton. Nah, ini juga bisa dihitung memberikan akses selebar-lebarnya untuk masyarakat. Jadi misalnya mereka, oke, kita kan ada sekarang ada kapustakan yang di websitenya keraton. Betul. Itu bisa, memang masih in progress, tapi paling enggak itu jadi mempermudah orang untuk melakukan penelitian, terus mengambil data sampai wawancara itu kita coba permudah. Jadi kan sekarang karena semua surat menyurat untuk request penelitian itu kan satu pintu lewat Panitro Puro. Ini jadi bisa diarahkan ke narasumber yang memang kompeten untuk ditanya. Karena kalau yang dari luar kan kadang ya yang penting siapa yang kira-kira dikenal di keraton, jujuk ke sana itu belum tentu pas. Gitu. Jadi perubahan caranya di keraton menangani request
dan memberikan akses itu juga merupakan, aku pikir sih, salah satu bentuk dukungan untuk memastikan budayanya ini terus lestari, gitu. kurang lebih gitu. Jadi keraton ini tidak hanya sekedar melestarikan saja, tapi kita juga sebenarnya mengembangkan gitu kan, dari pewartaannya, tapi juga kita bagaimana seperti contohnya seperti Sekaten, dan itu tidak hanya sebatas Sekaten saja sekarang gitu kan, tapi kita ada pamerannya, dan ini kan mengedukasi budaya-budaya yang ada di keraton gitu kan. Kalau di keraton itu kan sebenarnya ada 2 pameran, yang satu tentang objeknya, satu tentang sejarahnya, istilahnya gitu ya. Nah ini juga bisa dibilang kita melestarikan budaya dan tradisi dari situ gitu kan, dan tidak melulu yang tentang warisan budaya tak benda, tapi juga kita mengeksplor semuanya gitu. Jadi kayak misalnya kalau yang pameran Sekaten itu kan sudah ada sejak lama, tapi kan formatnya gitu terus. Akhirnya orang-orang yang memang datang setiap tahun itu cuma kayak apa sih? Nostalgia aja. Nostalgia, keluar masuk itu 10 menit dah. Yang penting lewat 10 menit udah selesai gitu. Tapi kan ini salah satu yang kemarin kita kerja bareng untuk dibikin tematik. Sehingga setiap tahun itu ada yang baru yang dipelajari. Habis itu kalau itu yang baru yang ini ya, yang Maret ya. Yang Maret itu ada simposiumnya, ada pamerannya. Iya, karena itu kan memang memperingati tinggalan Jumenengan Dalemnya. Jadi itu memang kita bikin sesuatu yang baru, tetapi dapat lah istilahnya tanpa meninggalkan sejarah. Betul, karena kita menyuarakan, membicarakan tentang sejarah lebih dalam gitu ya, dengan orang-orang yang benar-benar cinta akan itu gitu loh. Jadi simposiumnya ternyata ada yang datang dari luar negeri dan segala macam untuk melihat. Nah ini yang PR kita sebentar lagi. PR-mu aja gimana? Jadi ini PR yang besar untuk sebentar lagi kita pikirkan. Ini bulan Maret gitu ya. Ini sesuatu yang bisa challenging kita, karena dengan situasi kita sekarang masih seperti ini, kita bukan ditantang, tapi kita punya kewajiban untuk menyelenggarakan pameran yang tinggalan Jumenengan Dalem ini sebentar lagi bulan Maret gitu ya. Jadi PR-nya harus kita kerjasamakan laba bersama-sama ya Mbak Ayu. Enggak, kamu aja. Enggak nyampe tempatku teknologinya. Oke, menarik banget nih Mbak tentang kalau kita bicara tentang budaya, karena budaya akan ada selalu terus di sekitar kita dan harus kita lestarikan agar generasi penerus kita nanti juga bisa memahami dan juga kembali mewariskan ke generasi berikutnya gitu ya. Tapi sayang banget nih Mbak, kayaknya kita harus pamit dulu sampai di sini. Matur nuwun Mbak atas ceritanya dan waktunya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam semua aktivitas. Yang penting kita harus sehat. Dan saya rasa sekian dulu podcast Rembug Roso Putri Kedaton yang kali ini. Saya Bendoro pamit undur diri dan sampai jumpa lain waktu. Pareng.